I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahni Mandar dengan NIM 202061201025. Saya dari Prodi Manajemen semester 6 kelas A. Baik, di sini saya ingin mereview 5 jurnal. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Penguatan SDM dalam e-marketing untuk promosi desa wisata di Kabupaten Malang. Nama jurnal yang diambil yaitu Jurnal Nasional Pariwisata. Nama penulis Desta Titi Raharjana dan Hedi Sri Ahimsa Putra. Abstrak, Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang sangat fokus terhadap pengembangan sektor wisata melalui konsep desa wisata. Beberapa desa wisata tersebut telah cukup dikenal baik secara nasional maupun internasional. Namun demikian, masih terdapat desa-desa wisata lainnya yang belum banyak dikunjungi wisatawan yang disebabkan oleh kurangnya promosi yang dilakukan oleh SDM, pengelola desa wisata setempat. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu penyebab minimnya usaha promosi yang dilakukan. Di sisi lain, perkembangan teknologi menuju era digital seharusnya semakin memudahkan upaya pemasaran atau promosi wisata karena kemudahan akses dan jangkauan yang luas melalui media online digital marketing. Masuk pada pendahuluan, kilas desa wisata di Kabupaten Malang. Maraknya kemunculan desa-desa wisata tidak lepas dari adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata tahun 2009 sampai 2014. Sejak kemunculan program tersebut, berbagai desa mulai berbenah untuk menjadi desa wisata. Kedua, SDM dan promosi desa wisata Kabupaten Malang Pariwisata pedesaan saat ini tengah digiatkan oleh pemerintah Kabupaten Malang bersama dengan pihak-pihak yang terkait. Selain itu, secara alami, Kabupaten Malang juga telah dianugerahi berbagai daya tarik wisata yang menarik, baik daya tarik wisata alam, adat, sosial, budaya, kreatif, dan sebagainya. Masuk pada tinjauan pustaka, peran SDM di dalam pengelolaan pariwisata merupakan komponen yang sangat sentral dan berpengaruh terhadap baik atau tidaknya suatu pengelolaan pariwisata. Adanya lintas bidang yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata berdampak pada keahlian dan keterampilan yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia dalam pengelolaan pariwisata. Sebut saja keuangan, pemandu wisata, manajerial, hingga keahlian untuk melakukan promosi wisata. Sebagai batasan masalah, di dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji keahlian sumber daya manusia dalam bidang promosi supaya pembahasan tidak meluas kepada hal-hal yang tidak terkait. Masuk pada metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif terhadap 20 desa wisata di Kabupaten Malang. Hasil penelitian pertama, promosi dan keadaan SDM di desa wisata sektor pariwisata yang bergeliat dan menuju ke perkembangan yang positif di Kabupaten Malang merupakan pengejawantahan dari perencanaan dan pengelolaan pariwisata yang baik yang melibatkan berbagai pihak. Lebih dari itu, promosi atau pemasaran dilakukan oleh masing-masing pengelola desa wisata nampaknya cukup berhasil dalam menarik minat calon wisatawan untuk berkunjung ke beberapa desa wisata tersebut. Pada kesimpulan, setelah melihat hasil penelitian berupa kendala yang dihadapi SDM wisata desa terkait dengan promosi dan pemasaran, serta pembahasan terkait potensi solusi yang dapat dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi SDM pengelola desa wisata di Kabupaten Malang
masih sangat memerlukan pelatihan, khususnya terkait kegiatan promosi dan pemasaran. Oleh sebab itu, pelatihan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM desa wisata terkait kegiatan marketing atau promosi adalah sebagai berikut, yaitu pembuat konten promosi atau iklan, kedua, pemanfaatan media sosial dengan fitur-fiturnya, ketiga, pelatihan bahasa Inggris, dan terakhir, pelatihan komunikasi efektif. Untuk kelebihan dan kekurangan, pada jurnal ini tidak memiliki kelebihan dan kekurangan. Jurnal kedua yaitu berjudul Tingkat Partisipasi Olahraga dan Ketersediaan SDM Keolahragaan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat ditinjau dari Sport Development Index. Nama jurnal yang diambil Jurnal Pendidikan Olahraga. Nama penulis Adi Yuda Permana dan Putra Sastaman B. Volume 4 nomor 1 tahun 2015. Masuk pada abstrak. Sport Development Index adalah cara untuk mengukur kemajuan pembangunan olahraga melalui 4 indikator, yaitu pertama, indeks ruang terbuka, kedua, indeks sumber daya manusia, ketiga, indeks partisipasi masyarakat, 4, indeks kebugaran jasmani. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Masuk pada pendahuluan, konsep Sport Development Index memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan konsep lain seperti medali yang selama ini dijadikan indikator tunggal keberhasilan olahraga. Sport Development Index merupakan jawaban atas kebijakan pemerintah terkait dengan panji olahraga yang diumumkan pada 1983 hingga dewasa ini. Selama belum ada alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai, maka tidak ada yang tahu secara pasti apakah panji olahraga tersebut telah berhasil atau gagal. Metode penelitian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik deskriptif berbasis Sport Development Index. Hasil penelitian berdasarkan temuan dari hasil indeks partisipasi 3 kecamatan yang menjadi wilayah sampel penelitian, maka disimpulkan bahwa nilai indeks partisipasi Kota Pontianak adalah 0,455. Nilai indeks ini lebih tinggi dari nilai indeks partisipasi tahun 2006 yaitu 0,333. Kesimpulan, indeks partisipasi masyarakat Kota Pontianak adalah 0,455. Jika ditinjau dari Sport Development Index, nilai indeks ini masih berada pada rentang angka 0,00 sampai 0,499. Artinya bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kota Pontianak dalam berolahraga masih rendah atau berada pada kategori rendah. Kelebihan dan kekurangan untuk jurnal ini tidak memiliki kelebihan dan kekurangan. Jurnal ketiga berjudul Strategi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Bertahan pada Kondisi Pandemi COVID-19 di Indonesia. Nama jurnal yang diambil Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif. Nama penulis Gregorius Rio Alfrian dan Endang Pitaloka. Volume 6 nomor 2 tahun 2022. Abstrak, pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian Indonesia. Penurunan kinerja ekonomi tidak hanya dirasakan perusahaan besar multinasional maupun nasional, tetapi juga dirasakan oleh pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi bertahan UMKM khususnya di masa pandemi. Masuk pada pendahuluan, UMKM berkontribusi cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Indonesia didominasi oleh keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga berdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan, akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Peningkatan kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terhadap pendapatan nasional harus terus diupayakan
dipercayakan sebagai sektor yang berperan dalam membuka lapangan kerja bagi 96,87% angkatan kerja di Indonesia. UMKM memiliki posisi penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Studi literatur adalah metode penelitian dilakukan dengan cara meneliti 10 penelitian terdahulu mengenai strategi bertahan UMKM pada masa pandemi. Hasil penelitian berupa rekomendasi yang akan diadopsi ataupun dilakukan oleh UMKM untuk bertahan pada masa pandemi. Hasil penelitian, hasil studi literatur 10 jurnal yang dikaji peneliti menunjukkan terdapat berbagai strategi yang diimplementasikan pelaku UMKM untuk bisa bertahan. Masuk pada kesimpulan, pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia memang berdampak pada perekonomian Indonesia terutama terhadap UMKM. Pembatasan sosial yang dilakukan guna mencegah penyebaran juga membuat pelaku usaha konvensional atau UMKM harus beradaptasi terhadap keadaan yang sedang terjadi. Kelebihan dan kekurangan untuk jurnal ini juga tidak memiliki kelebihan dan kekurangan. Masuk pada jurnal keempat, yaitu berjudul Pengaruh Beban Kerja dan Jam Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Group Global Sumatera. Nama jurnal yang diambil, Jurnal Nasional Manajemen Pemasaran dan SDM. Nama penulis, Alpin Nesken dan Muhammad Wadud dan Susi Handayani, volume 2 nomor 2 tahun 2021. Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh beban kerja dan jam kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Group Global Sumatera. Data primer yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh 90 responden. Metode penelitian ini digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Masuk pada pendahuluan, sumber daya manusia berperan sebagai faktor yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi, karena manusia merupakan penggerak dan penentu jalannya suatu organisasi. Sumber daya manusia yang dimiliki organisasi maupun lembaga tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kinerja yang optimal. Setiap organisasi maupun lembaga membutuhkan pegawai yang mempunyai kinerja yang tinggi karena menurut Wijono 2015 kinerja merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya. Masuk pada kajian pustaka, beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Sunarso 2010, Permendagri nomor 12 tahun 2008 menyatakan bahwa beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit organisasi dan merupakan hasil kali antar volume kerja dan norma waktu. Jika kemampuan bekerja lebih tinggi daripada tuntutan pekerjaan akan muncul perasaan bosan, namun sebaliknya jika kemampuan pekerja lebih rendah daripada tuntutan pekerjaan maka akan muncul kelelahan yang lebih. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif menggambarkan tentang berpengaruh variabel beban kerja dan jam kerja terhadap variabel kinerja pada karyawan. Hasil penelitian, faktor-faktor yang diduga berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Group Global Sumatera adalah beban kerja X1 dan jam kerja X2. Untuk mengetahui berpengaruh masing-masing variabel bebas beban kerja X1 dan jam kerja X2 terhadap kinerja karyawan Y pada PT Group Global Sumatera, maka dapat dilihat dari hasil parsial untuk masing-masing variabel pada A sama dengan 0,5. Masuk pada kesimpulan, beban kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Group Global Sumatera. Jam kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Group
Global Sumatera. Ini sudah dibuktikan dengan hasil analisis uji T yang mendapatkan T hitung sebesar 0,734 dengan tingkat probabilitas signifikan 0,00 sampai 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi bisa disimpulkan bahwa jam kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Group Global Sumatera. Berdasarkan uji F, uji simultan ditunjukkan dengan hasil perhitungan F-test yang menunjukkan nilai sebesar 33,458 dengan tingkat probabilitas 0,00 sampai 0,05. Dalam hal ini maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kelebihan dan kekurangan untuk jurnal ini tidak memiliki kelebihan dan kekurangan. Masuk pada jurnal kelima, judul berpengaruh motivasi terhadap produktivitas karyawan PT Telkom Indonesia Cabang Palembang. Nama jurnal yang diambil Jurnal Nasional Manajemen Pemasaran dan SDM. Nama penulis Wendy Liana, volume 1 nomor 1 tahun 2020, abstrak. Tanpa motivasi, seseorang tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai standar atau bahkan melampaui standar karena apa yang menjadi motif dan motivasinya dalam bekerja tidak dipenuhi. Untuk dapat menumbuhkan motivasi ini merupakan tugas penting bagi manajemen agar karyawan memiliki kemampuan tinggi dalam melaksanakan yang terbaik dari kemampuan mereka. Oleh karena itu, seseorang pemimpin harus bisa menjalankan perannya untuk membangkitkan semangat kepada para karyawannya. Pendahuluan, motivasi adalah tindakan manajemen untuk mendorong karyawannya meningkatkan karir pada suatu perusahaan dengan suatu prestasi. Motivasi diberikan dalam bentuk imbalan berupa material dan non-material. Imbalan material yang pantas atau beban kerja pada suatu posisi akan mendorong karyawan menempati posisi itu. Orang akan lebih cenderung memilih posisi yang lebih rendah dengan imbalan material yang lebih tinggi pada perusahaan lain dibandingkan posisi yang lebih tinggi tetapi imbalan material yang lebih rendah pada perusahaan. Masuk pada kajian pustaka, produktivitas kerja karyawan. Konsep produktivitas kerja dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi individu dan dimensi organisasi. Menurut Sugeng Budiono 2003, produktivitas mempunyai beberapa pengertian, yaitu satu, pengertian fisiologis. Produktivitas yang mengandung arti sebuah sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari sebelumnya. Kedua, produktivitas merupakan perbandingan antara keluaran output dan masukan input. Metode penelitian, ruang lingkup penelitian. Penelitian ini membahas masalah yang berkaitan dengan pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Telkom Indonesia Cabang Palembang. Dengan penelitian ini, apakah pengaruh motivasi terhadap produktivitas karyawan berpengaruh secara signifikan? Populasi dan sampel. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 70 orang. Responden sesuai dengan jumlah populasi sekaligus sampel karyawan pada PT Telkom Indonesia Cabang Palembang. Bila populasi besar, penelitian tidak mungkin mengambil semua untuk penelitian, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Teknik analisis data uji statistik yang digunakan adalah uji statistik V-test dan uji statistik T-test. Uji validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan program SPSS 17,0 Statistik for Windows dengan responden sebanyak 70 responden. Hasil penelitian, hubungan motivasi eksternal terhadap produktivitas kerja sangat mempengaruhi peningkatan kerja karyawan sebanyak 52,2%. Dalam penelitian ini, motivasi eksternal yang paling
mempengaruhi produktivitas kerja karyawan adalah komunikasi yang baik antara karyawan dan atasan, lingkungan kerja yang baik, dan atasan selalu memberikan pujian. Ketiga faktor utama itu hanya dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugas, sedangkan dari tugas tanggapan respon, hubungan motivasi internal yang memberikan pengaruh terhadap produktivitas kerja adalah prestasi kerja yang dimiliki, kepuasan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang menarik. Masuk pada kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Pertama, hasil penguji analisis regresi linier berganda bahwa motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Telkom Indonesia cabang Palembang. 2. Motivasi internal dan motivasi eksternal berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Telkom Indonesia cabang Palembang. 3. Diperoleh hasil bahwa variabel yang paling dominan adalah motivasi eksternal X2, bahwa kondisi kerja, atasan yang baik, jaminan finansial dan sosial memberikan pengaruh terhadap produktivitas kerja pada perusahaan, sedangkan analisis yang diperoleh dari motivasi internal bahwa pekerjaan yang menyenangkan, pekerjaan yang mempunyai tantangan, dan pekerjaan yang menarik memberikan pengaruh terhadap produktivitas. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan terbukti. Kelebihan dan kekurangan. Untuk jurnal ini tidak memiliki kelebihan dan kekurangan.